Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di YouTube channel aku, Adelia Fitri. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, dan tentunya bahagia juga ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, share lagi aktivitas receh aku nih ya, sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ini tuh seperti biasa gitu ya, aktivitasnya aku awali pagi hari ya teman-teman. Cuman ini nggak pagi-pagi banget sih ya. Jadi pokoknya sekitaran jam 9 gitulah ya. Tapi cuacanya tuh udah panas banget cerah ya teman-teman, sampai aku juga gerah gitu ya. Nah itu tadi aku tuh beresin dulu untuk sendal-sendal yang ada di rak kayu ya teman-teman. Terus ini juga aku tuh mau lanjutin buat nyiram-nyiram tanaman aku, seperti bunga-bunga yang ada di sini ya teman-teman. Jadi pokoknya seala kadarnya aja gitu. Nah itu tuh tadi untuk kerannya aku atur dulu ya teman-teman. Oh ya nih, aku ucapin terima kasih nih buat teman-teman ya, sambil nemenin aku untuk beraktivitas. Pokoknya terima kasih banyak nih yang udah nyempetin waktunya nontonin video aku ataupun mengklik video aku ucapin terima kasih banyak, dan selamat datang juga nih ya buat teman-teman yang belum maksudnya yang baru menonton video aku ataupun yang baru menemukan channel aku. Semoga kalian terhibur ya dengan video sederhana dari aku ini. Nah teman-teman, ini masih dalam edisi siram-siram bunga ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau pilih-pilihin gitu untuk bunga-bunga yang udah kayak mengering seperti ini ya teman-teman. Pokoknya mengurangi estetika gitu ya, nggak pantas gitulah kelihatannya, makanya ini aku buang-buangin aja. Ini tuh bunga yang sebelumnya aku taruh di atas teras ya teman-teman, cuman karena apa namanya, jadi si terasnya tuh si ubinnya kayak mengkerak kayak gitu teman-teman, jadi kayak bekas air ya, jadi ya udahlah aku pindahin aja ini ke bawah supaya lebih leluasa gitu untuk nyiram-nyiram bunganya. Terus ini juga untuk sisa-sisa bunga keringnya aku taruh aja di sini ya teman-teman, sebelum nanti aku bakar semua sama sampah-sampah yang ada di belakang rumah. Oh ya, ini tuh anak aku lagi anteng banget main di depan ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak nyadar kalau aku tuh apa namanya nyiram bunga pakai selang. Jadi kalau misalkan dia tahu, langsung gercep ngerecokin ya teman-teman. Jadi kayak ngerebut selangnya gitu ya. Terus main air juga. Pokoknya ya serba apa namanya, serba rempong gitu ya. Terus ini juga aku apa namanya sikat-sikat untuk di apa namanya tuh lumut ya teman-teman. Susah banget sih ya mau nyebut lumut juga. Ini tuh aku sikat-sikat untuk lumut-lumut di tembok ini ya teman-teman, karena itu tuh apa namanya ijo-ijo gitulah ya, pokoknya kurang enak gitu untuk dipandangnya. Ini juga sih sebenarnya aku tuh rencananya gitu ya, baru rencana pengennya tuh sikat-sikat dari mulai belakang sampai ke depan bagian sana. Cuman aku pikir-pikir tuh nggak kuat banget sama panasnya ya teman-teman. Ini juga udah ngos-ngosan, pokoknya napas aku udah panas, terus capek juga gitu ya, belum istirahat dari pagi. Terus ini juga ada anak aku yang ngerecokin setiap harinya. Tapi emang sih ya, kalau aktivitas emak tuh nggak jauh-jauh sama anak ya teman-teman. Jadi di mana ada ibu itu ada anak gitu ya. Mau di luar rumah, mau di dalam rumah, pokoknya setiap aktivitas aku tuh pasti melibatkan anak gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, nikmati aja gitu masa kecilnya. Mau itu main kotor-kotoran, terus ini juga mau main air gitu ya teman-teman. Pokoknya aku diamin aja gitulah ya, biarkan dia bereksperimen dengan dunianya sendiri. Oke teman-teman, selesai tadi siram-siram bunga sama bersih-bersih juga sedikit lantai ya teman-teman. Ini tuh mau aku lanjutin seperti yang udah aku bilang tadi. Jadi ini aku mau bakar sampah dulu di belakang rumah. Ini sih sampahnya nggak terlalu banyak sih ya teman-teman. Cuman kalau dibiarkan tuh dicakar ayam, terus akhirnya nyumbat ke solokan yang ada di belakang rumah ya teman-teman. Jadi ini makanya langsung aja aku bakar semua sama sampah-sampah yang ada di dapur.
Nah itu tuh tadi di apa namanya di atas ya teman-teman, ada bapak-bapak gitu ya lagi nebang pohon. Jadi pokoknya kalau misalkan volumenya dibesarin gitu ya teman-teman, ini audio aslinya tuh mengganggu banget. Pokoknya berisik banget ya teman-teman. Dan ini suasana di belakang rumah aku, itu sawah ya teman-teman. Jadi udah persiapan mau ditanam kembali padi sama petaninya. Dan pokoknya selesai semua ini tuh kebetulan aku dapat jambu 2 ya teman-teman. Alhamdulillah rezeki gitu ya, dikasih tetangga. Cocok banget pokoknya ya makan petis sama suasana atau cuacanya tuh cerah banget, panas seperti ini ya teman-teman. Ini juga kebetulan ada anak aku sama temennya, jadi ya udah aku ajak aja makan petis bareng. Pokoknya enak banget gitu ya teman-teman. Habis capek-capek gitu ya bersih-bersih rumah sama yang lainnya, terus tiba-tiba ada tetangga ngasih jambu, ya udah sikat aja langsung. Ada yang ngasih rezeki jangan ditolak ya teman-teman, itu barangkali apa namanya rezeki buat anak soleh. Iya pokoknya beginilah aktivitas aku di rumah ya teman-teman. Itu kadang kalau misalkan udah selesai beraktivitas atau mengerjakan sama pekerjaan rumah, aku tuh biasanya menghabiskan waktu aja sama anak, itu kayak nonton TV, terus cuman main-main aja di depan rumah gitu ya teman-teman. Ya walaupun cuman hiburannya tuh scroll-scroll media sosial teman-teman, pokoknya alhamdulillah banget gitu ya untuk aku sendiri menikmati gitu ya teman-teman, menjadi seorang ibu rumah tangga yang pokoknya 24 jam full di rumah, gak pernah kemana-mana gitu ya. Ya paling sesekali nyari hiburan tuh pergi ya teman-teman. Itu juga kalau misalkan lagi ada suami di rumah. Kalau nggak ada ya udah gitu. Paling aku ngajak anak-anak keliling-keliling yang deket-deket aja gitu. Oke, singkat cerita ya teman-teman, ini udah masuk ke jam habis zuhur ya. Pokoknya sekitaran jam 1-an gitulah ya. Itu tadi untuk jemuran yang kemarin udah kering ya teman-teman, ini mau langsung aku lipat aja mumpung masih panas dari sinar matahari ya teman-teman. Tapi itu tadi di terasnya tuh agak itu ya apa namanya agak keset-keset gitu, kasar gitu ya. Tapi bersih sih untuk terasnya. Tadi kan abis makan petis tuh langsung aku pel, takutnya tuh ada sambal gitu ya. Ini yang paling males tuh bukan nyuci ya teman-teman, sebenarnya yang paling malesnya tuh buat ngelipet baju sama setrika juga. Ini tuh emang gak terlalu banyak sih ya, karena kemarin kan yang sebagiannya udah kering, terus ini kan sisanya baru kering hari ini alhamdulillah. Jadi langsung aja aku lipet, cuman ini nggak langsung aku simpan ke lemari, jadi aku simpan aja di keranjang sebelum nantinya aku setrika. Karena aku sih emang tim yang setrika ya teman-teman, jadi maksudnya enggak itu ya, jadi kalau misalkan habis dijemur dilipet enggak langsung dimasukin ke lemari, enggak betah gitulah ya kalau udah biasa. Jadi kalau enggak disetrika dulu tuh kayak ada yang kurang gitu. Oke, selesai beresin, maksudnya selesai lipatin baju, langsung aja aku taruh dulu sementara ke kamar ya teman-teman. Ini juga aku tadi taruh di atas kasur aja, karena kebetulan ada anak-anak lagi tidur. Pokoknya mungkin karena cuacanya tuh panas banget, jadi mereka tidurnya tuh di lantai teman-teman, sambil di kipas angin juga. Ini sambil mengisi waktu aja ya teman-teman. Di siang hari aku tuh mau beres-beres sedikit untuk rumah. Tuh kayak ada mainan anak aku. Terus ini juga aku mau sapu-sapu sedikit untuk lantai di bagian ruang tamu sama ruangan TV ya teman-teman. Pokoknya maju terus ke bagian depan. Padahal tadi pagi banget tuh keadaan rumah masih rapi ya teman-teman, jadi masih berada di tempatnya masing-masing. Ini pokoknya udah jam siang, sekitaran abis zuhur tuh udah berantakan banget. Terus juga ini enggak enak banget, lantainya tuh kasar gitu ya teman-teman. Pokoknya satu hari tuh aku nyapu bisa sampai 5 kali ya, kalau nyampe sore kadang bisa nyampe 6 kali teman-teman. Pokoknya nggak terhitung, karena ya nggak enak gitu ya kalau misalkan lantai kelihatan tuh kasar. Ini juga kan udah dipel tadi, tapi lantainya tuh masih kelihatan kotor ya teman-teman. Pokoknya ya kalau misalkan ada anak, terutama balita ya, nggak harus selalu rapih dan bersih, tapi minimal rapih dan bersih aja itu udah cukup ya teman-teman.
Terus ini juga aku lanjut ya ke bagian dapur. Ini sih untuk cucian piringnya nggak terlalu banyak, tapi yang bikin aku nggak enak mata tuh nggak enak kelihatannya ya, maksudnya itu di wastafelnya tuh kayak banyak sampah ya teman-teman, padahal di bawah meja tuh udah aku sediain kayak tong sampah ya buat khusus sampah-sampah plastik sama yang lainnya. Tapi ya yang namanya anak dibilangin 1 kali 2 kali tuh nggak dengar ya teman-teman, jadi harus kita yang lebih teliti gitu. Jadi tadi untuk sisa-sisa nasi sama sampah yang ada di wastafelnya udah aku pisahin ya teman-teman, sebelum nantinya aku buang aja ke belakang. Untuk cucian piring, alhamdulillah udah beberapa hari aku tuh nggak keteteran, nggak menumpuk ya teman-teman, karena sering aku cicil juga sih. Terus anak-anak juga kayaknya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu banyak makan gitu ya teman-teman. Paling mereka jajan-jajan aja gitu ya, jadi nggak terlalu banyak makan nasi, nggak tahu juga sih ya. Tapi kalau anak-anak sih sebagian besar emang kayak gitu ya, jadi makan nasi susah, tapi kalau sama cemilan sama jajanan tuh kuat banget gitu ya teman-teman. Nah ini juga aku beres-beresin piring-piring ataupun gelas kotor yang ada di rak piring ya teman-teman. Ini langsung aja aku cuci semua, mumpung pokoknya lagi semangat gitu ya. Terus yang utama sih nggak enak sih ya teman-teman, kelihatan kayak berceceran piring kotor ataupun gelas kotor di mana-mana gitu ya. Tadi ada di ruang TV, terus ada di rak piring, ada di meja ini juga. Jadi ya udah, ini semuanya aku cuci aja. Nah nggak terasa ya teman-teman, ini udah ada di penghujung video. Aku ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang selalu nontonin video aku. Dan mohon maaf apabila di videoku ini masih banyak kekurangannya ya. Dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.